hati-hati ya sama perempuan kaki gajah, yaitu wajah keibuan, bodi kebapaan, yang kakinya gede itu tipe perempuan mana sorgawi. Peramal-peramal pembohong. Apa saudara? Dan katakan tenungan-tenungan. Nah saudara, sering kita ini mendengar santet atau tenung, ditenung. Arti santet itu sama tenung itu ada perbedaan. Santet adalah untuk membunuh jarak jauh. Dan santet itu juga berupa namanya kutuk serapah. Jadi membunuh jarak jauh atau bikin orang sakit parah. Apa saudara? Bikin orang sakit apa? Parah. Tapi kalau tenungan itu berhubungan dengan pemanggilan arwah. Apa saudara? Arti menenung itu memanggil. Nah, minta bantuan arwah. Nah, untuk apa? Semua yang berhubungan dengan ramalan itu selalu berhubungan dengan arwah orang mati. Apa saudara? Berhubungan dengan apa saudara? Arwah orang apa? Mati. Karena dipercaya arwah orang yang sudah meninggal itu mengetahui masa akan datang. Mengetahui apa saudara? Mengetahui apa? Masa akan apa? Datang. Sehingga ada tempat ibadah tertentu atau ritual tertentu untuk mengundang arwah leluhur. Ini yang disebut namanya menenung. Apa saudara? Untuk memanggil apa? Arwah. Memanggil roh supaya masuk. Nah, pada waktu roh itu masuk, biasanya anak di bawah usia 5 tahun itu bisa lihat. Kalau roh itu waktu masuk, itu anak di bawah usia berapa? 5 tahun itu ngelihat roh itu masuk. Nah, waktu masuk itu biasanya geblak. Nah, kalau orang Jawa yang namanya itu adalah perewangan. Apa saudara? Namanya apa? Namanya apa? Namanya perewangan. Geblak. Blak. Setelah geblak, bangun, langsung suara berubah jadi roh orang yang sudah mati itu. Nih, ngangguk-ngangguk dulu pernah sering manggil. Nah, langsung geblak berdiri, langsung suara berubah, langsung kesurupan, langsung ngomong. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah itu arwah orang mati? Bukan, itu roh setan yang menyamar. Hubungan antara orang mati dan orang hidup terputus. Nah, saudara, di dalam ramalan itu nomor 1 ada yang namanya kontak batin. Apa saudara? Kontak apa? Kontak batin. Nah, saudara, secara alam roh, ini secara alam roh. Kalau orang itu tidak ada perlindungan, itu ada yang namanya itu kelihatan telanjang. Kelihatan apa saudara? Telanjang. Jadi kalau orang itu pergi ke dukun, kalau dia tidak ada perlindungan, tidak ada benteng, itu kelihatan adalah kayak apa? Telanjang. Nah, kalau udah kelihatan telanjang, itu baru bisa namanya dikontak. Bisa di apa saudara? Bisa di apa? Dikontak. Nah, tetapi kalau ada perlindungan, itu disebut namanya orang-orang titipan dari Yang Maha Kuasa. Nah, itu ada namanya jubah. Tidak telanjang, tapi ada apa saudara? Ada jubah. Ini yang tidak bisa dikontak batin. Makanya ada orang-orang tertentu yang tidak bisa diramal. Jelas saudara? Kalian disebut apa? Dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Nah, setelah saya bertobat, saya baca Alkitab. Alkitab berkata, kita diberikan Tuhan itu apa? Jubah pujian. Apa saudara? Jubah apa? Nah, jadi kalau kita dalam Tuhan, itu ada jubahnya. Kalau secara alam roh, ini yang tidak bisa ditembus kontak batin. Karena kontak
batin ini berhubungan dengan transfer spirit yang disebut transfer karakter. Apa saudara? Transfer spirit, transfer apa saudara? Transfer apa? Karakter. Nah saudara, seorang dukun pada waktu pasien itu datang ke tempatnya dia, udah tahu ramalan pribadi pasti tepat. Ingat saudara, ramalan pribadi pasti apa? Tepat. Tapi ramalan yang bicara negara atau dunia pasti gagal. Kenapa? Ini kuncinya. Pada waktu orang itu datang ke dukun atau ke tukang ramal, itu secara alam roh itu langsung apa? Telanjang. Apa saudara? Langsung apa saudara? Telanjang. Nah itu ditanyain rohnya. Manusia terdiri tubuh, jiwa, dan roh. Nah biasanya itu kalau dukun itu seperti ini. Coba ini ke sini. Ini. Oke. Contoh aja. Nah, ini yang namanya kontak apa? Kontak apa? Kontak seperti. Makanya kalau orang pergi ke dukun, tergantung dukunnya itu siapa, karakternya tidak beda jauh. Nah, ini namanya siapa nih? Roy. Hah? Roy. Boy. Apa? Roy. Roy. Nah, pada waktu datang, jadi orang yang datang, yang nganter, itu secara alam roh itu langsung apa saudara? Telanjang. Roy, anak kamu kan 2. Kamu ini sekarang punya pabrikmu dalam kondisi utangnya berat, mau bangkrut, mau disita bank 5 bulan lagi. Kau tahu mau dukun? Tanpa dikasih tahu, seorang dukun pasti akan ngomong ini tepat. Kok bisa tahu Pak Daud? Lah bekas dukun nih. Nah, kenapa? Cara ini yang digunakan dukun untuk meyakinkan pasiennya bahwa di hadapan dia bukan orang sembarangan. Nanti bukan orang apa? Bukan orang apa? Sembarangan. Nah, gimana caranya? Manusia, tubuh, jiwa, dan roh. Pada waktu dia datang ke tempat saya, secara alam roh langsung telanjang. Roh saya ini langsung kontak ke rohnya dia. Langsung saya tanyai, kamu kesini ngapain? Aku posisi mau bangkrut, 5 bulan lagi mau disita. Anakmu berapa? 2. Semua tentang kehidupannya dia, rohnya ini akan cerita ke saya. Nah, langsung saya nyampaikan ke sini. Nah, pada waktu dia datang, disinilah yang namanya transfer spirit. Apa saudara? Transfer apa? Transfer spirit. Nah, misalnya dukunnya itu homo, maka pasiennya akan kena transfer homo. Kalau dukunnya itu tukang kawin, secara alam roh itu nanti pasiennya juga tukang kawin. Yang kendalanya kalau dukunnya males, pasiennya yo males kabeh. Karena apa? Itu masuk dan transfer ini selalu transfer karakter yang jelek. Jelas? 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 Nah, makanya kalau orang pergi ke dukun terjadi kontak batin di sini, itu ada namanya transfer spirit. Makanya transfer spirit itu hati-hati sekali, saudara. Siapapun yang mendoakan saudara, saudara harus doa namanya benteng Tuhan. Darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku, darah Yesus bentengi. Waktu kita ditumpang tangan atau di gini, kita kan tidak tahu kehidupan orang yang mendoakan, betul? Betul? Nah itu bisa masuk pula transfer spirit. Nah untuk menghindari itu harus berdoa. Ini saya semua, darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku, darah Yesus bentengi. Amin. Amin. Nah jadi kalau orang pergi ke dukun, secara alam roh
itu telanjang. Jelas? Ya, itu bisa masuk transfer. Kalau dukunnya suka judi, maka pasiennya suka judi. Jelas? Dan itu bertahap. Nah, pada waktu roh itu ditanya, disitulah masuk namanya transfer. Apa saudara? Namanya apa saudara? Nah, Pak, kalau dukunnya G gimana? Ya jadi G dah. Masuk dah. Jelas? Waktu apa tadi? Kontak batin. Perlu tahu. Kenapa bisa tahu kehidupan pasien? Karena apa? Ditanyain rohnya. Seorang dukun pasti gunakan ini untuk hal ini, pertemuan pertama kali seorang pasien dengan dukun. Nah, biasanya itu adalah mengikat. Apa saudara? Apa saudara? Mengikat. Nah, transfer kenapa seperti inilah? Itu yang harus dipatahkan, diputuskan demi nama Tuhan Yesus. Karena itu roh itu masuk. Yang kedua, yang pertama adalah kontak batin. Apa saudara? Kontak batin. Nah, yang kedua adalah ilmu terawang. Apa saudara? Nah, kalau zaman dulu namanya itu ilmu sorot. Orang yang tidak percaya Tuhan, kalau kehilangan mobil, minta tolong ke dukun untuk diterawang siapa yang ngambil mobilnya. Tapi dukunnya kehilangan mobil, lapor polisi. Nah, kenapa? Ada harga yang harus dibayar. Ada apa saudara? Ada apa saudara? Ada harga yang harus apa? Harus apa? Dibayar. Ada harga yang harus dibayar. Nah, saudara, perlu tahu Alkitab berkata bahwa setan itu adalah pendakwa, penuduh. Apa saudara? Pendakwa apa? Pendakwa penuduh. Seorang pendakwa, seorang penuduh itu pasti punya namanya barang bukti. Betul? Pasti punya apa saudara? Barang apa? Barang bukti. Nah, kalau dalam pengadilan, satu alat bukti dan dua saksi. Betul? Betul? Satu alat bukti dan apa saudara? Dua apa? Dua saksi. Nah, Alkitab berkata bahwa iblis, setan adalah pendakwa penuduh. Seorang pendakwa, seorang penuduh pasti punya alat bukti. Betul? Nah, udah tahu bahwa di dunia roh, di alam gaib itu ada namanya rekaman-rekaman apa yang diperbuat manusia. Apa saudara? Rekaman-rekaman apa saudara? Apa yang diperbuat oleh apa saudara? Manusia. Rekaman-rekaman apa yang diperbuat oleh manusia. Nah, biasanya sebelum saya bertobat ada yang pakai air, kayak kembang setaman gitu, dibacain mantra, weng weng weng, cuk, vitamin komplit. Setelah dibacain mantra, itu nanti di air itu akan kelihatan, misalnya jadi pencurian atau perampokan. Itu kelihatan. Oh, ini yang rampok, ini jam sekian ada di sini, barang ada di sana. Nah, dulu sebelum saya bertobat, yang sering tanya itu kalau ada kasus pencurian itu polisi. Itu zaman dulu. Pak, ini yang nyuri siapa? Posisi di mana? Gitu lah. Langsung, oh, jam sekian, jam sekian, jam sekian. Kenapa harus jam sekian, jam sekian? Udah tahu, setan itu kerja 24 jam tetapi dibagi 3 shift. Nah, karena ada jam istirahat. Makanya kalau ada istilah penunggu atau oh itu di situ ada penunggunya.
Oh, di situ ada tempat untuk penunggu. Tempat penunggu itu artinya tempat pergantian jaga. Ya, ngerti? Ngerti? Makanya suatu kali dulu itu pesawat Adam Air jatuh. Kenapa dukunnya tidak bisa terawang? Karena mungkin pergantian jaga. Ganti sip. Nah, yang disebut penunggu itu adalah tempat pergantian apa? Jaga. Oh, di pinggir jalan sana sering ada kecelakaan, ada penunggunya di situ. Nah, itu tempat transit atau tempat apa? Pergantian apa? Jaga. Nah, misalnya terjadi pencurian di Jalan Jenderal Sudirman, harus tahu jamnya, tanggalnya, wetonnya. Nah, baca mantra, roh yang jaga di situ jam sekian dipanggil, untuk memberi apa? Rekamannya. Apa saudara? Apa saudara? Oh, ini pencurinya ini, yang rampok ini di sini. Ini posisi lari di sana, di daerah sini. Tangkap jam sekian, ketangkap pasti. Nah, ada yang pakai air, ada yang pakai telur. Telur pun harus telur ayam kampung. Tidak boleh ayam Horen Kentucky Fried Chicken. Kenapa? Setannya takut kolesterol. Nah, telur pun harus telur apa? Ayam apa? Kampung, atau telur angsa, atau telur bebek. Telurnya begini kan, dibacain mantra. Roh yang jaga di sana dipanggil untuk memberi rekamannya itu. Nah, kalau di alam nyata itu ada namanya itu CCTV, handycam, saya itu video shooting kan gitu dah. Nah, kalau di alam roh itu ada rekaman-rekaman apa yang diperbuat manusia. Jelas? Nah, dipanggil. Ini di telurnya ini langsung kelihatan jalannya pencurian. Nah, ada yang juga kalau guru saya tuh gini. Bukannya sakit kepala, dia gini langsung kelihatan jalannya rekaman. Wah, ini di pabrik ini terjadi pencurian jam sekian, nama ini. Tangkap pasti. Nah, pasti apa saudara? Tangkap. Ini yang disebut namanya ilmu terawang. Apa saudara? Ilmu apa? Ilmu apa? Terawang. Ada yang pakai kembang kantil. Nah, langsung lihat. Udah tahu. Orang yang minta jasa ini akan ada kutukan namanya bangkrut seumur hidup. Maka dulu sebelum saya bertobat, kalau ada polisi pernah tanya ke masalah itu, setelah pensiun bangkrut habis. Tapi kalau polisinya tidak pernah pakai jasa itu, waktu dia pensiun ya aman aja. Tapi kalau yang sering minta jasa itu ada namanya roh bangkrut. Apa saudara? Roh apa? Jadi kalau suatu pabrik, setelah itu suatu toko atau suatu perusahaan minta jasa ilmu terawang itu akan kena namanya kutuk kebangkrutan. Kutuk apa saudara? Kutuk apa? Dia akan kena sial terus dalam hidupnya. Ingat, setan tidak pernah memberi manusia gratis. Ada harga yang harus dibayar. Gue itu nanti habis itu memang ketangkap semua. Kenapa dukun tidak minta ilmunya sendiri, menggunakan ilmunya sendiri? Karena dia tahu ada resiko harga yang harus dibayar. Jelas? Jelas? Pak, kenapa ramalan yang pribadi pasti tepat? Tapi ramalan yang bicara negara atau dunia pasti gagal. Nah, ingat, ramalan pribadi itu tepat karena setan bisa merekayasa supaya itu
terjadi. Jelas? Merekayasa, misalnya namamu ini, nanti 5 tahun lagi kamu akan punya toko emas. Nah 10 tahun lagi nanti kamu akan ngalamin ini. Dia percaya atau tidak, waktu dia datang ke dukun, roh ini secara otomatis pasien ini menyerahkan nasib dan hidupnya di tangan setan itu, sehingga setan punya hak untuk melakukannya. Jelas saudara? Jelas? Jelas? Nah tapi ingat, ada kutukannya. Setelah ramalan itu terjadi, kehancuran. Kutuk bangkrut, perceraian, perzinahan, sakit penyakit, macam-macam saudara. Ada harga dibayar. Nah, tapi ramalan yang bicara negara atau dunia atau provinsi atau kampung itu pasti gagal. Kenapa gagal? Karena tidak semua orang yang di kampung itu, negara itu atau dunia menyerahkan ke setan. Ingat, bumi dan isinya ini masih di bawah kendali Tuhan. Amin. Masih apa saudara? Contohnya apa? Ramalan tentang apa saudara? Tahun 2000 jam 00. Nanti akan terjadi kekacauan seluruh dunia. Terjadi tidak saudara? Tidak. Ramalan suku Maya. Ramalan apa saudara? Kiamat akan terjadi di 2012. Terjadi tidak? Tidak. Kenapa saudara? Bumi dan isinya ini masih di dalam kendali Tuhan. Amin? 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 Nah sekarang ini kalau pilpres yang rame itu ramalan Noto Negoro. Sekarang banyak ngotak-ngatik Prabowo atau Ganjar, kan itu saudara. Nah, tapi yang jelas negara kita ini Indonesia, yang menentukan presiden adalah Tuhan. Jadi tidak usah bingung. Nah, yang jelas sekarang ini nanti yang rame, yang dapat order itu adalah YouTuber. Betul? Berapa hari yang lalu saya ngomong sama anaknya Pak SBY, Ibas Edi Baskoro. Ibas, Mas Ibas, bahwa kampanye zaman dulu sama sekarang itu beda. Kampanye zaman dulu itu ada di lapangan-lapangan, dia bilang gitu. Kalau zaman sekarang itu ada di HP dan semua orang bisa jadi wartawan. Betul? Langsung podcast beredar kemana-mana, TikTok beredar kemana-mana. Betul? Dulu ada namanya komunikasi publik dan komunikasi personal. Sekarang kabur, tidak bisa bedain antara personal dan publik. Betul? Karena semua orang bisa di media sosial. Betul? Betul? Saya ngomong gini, oh gitu mas, iya. Beda dengan kampanye-kampanye zaman dulu. Dulu segala sesuatu itu pakai, kalau dukun itu pakai ilmu telepati. Sekarang enggak pakai telepati, WA. Ya, oh dulu kan kontak batin telepati dulu. Sekarang enggak usah, WA. Nah, jadi saya beritahu kemajuan zaman mas. Nah, ingat yang kedua, ilmu apa terawang. Setan tidak tahu masa akan datang. Ingat itu. Tetapi bisa merekayasa supaya itu terjadi. Supaya orang tersebut terkena kutuk. Dan yang berhubungan dengan ramalan selalu ada namanya kutuk alam kubur. Apa saudara? Karena berhubungan dengan arwah. Jelas? Jelas? Ketiga, ilmu terawang ketiga yaitu apa? Tanda-tanda alam. Apa saudara? Tanda-tanda apa? Alam. Contohnya
Kalau ada burung gagak, gah, gah. Wah, ada yang mati. Yang jadi pertanyaannya, kalau orangnya pelihara burung gagak, gah, apa mati hidup? Mati hidup. Itu namanya takayul, tanda-tanda alam. Ingat saudara, Alkitab berkata tidak boleh mempercayai itu. Itu adalah kutuk. Suatu kali saya diminta doain orang. Pak Daud, itu di Sidoarjo. Saya ini punya anak perempuan, Pak Daud. Berat jodohnya. Karena dia sering makan di bawah pintu. Di samping pintu dia makan terus, Pak Daud. Maka berat jodohnya. Saya ngomong sama ibu itu, Bu, tidak boleh percaya, itu ada kutukannya. Itu namanya salah satu tanda alam. Tidak perlu percaya seperti itu, Bu. Tapi penting sekali, tolong anak saya dilihat, Pak Daud, di Terawang. Bu, saya sudah bertobat, ini di Terawang apanya? Saya minta Pak Daud harus ketemu anak saya. Akhirnya anaknya ditemukan ke saya. Waduh, memang berat. Berat badannya 1 kintal ya. 1 kintal, hidungnya pesek, jalannya gini. Orangnya pendek, gemuk, dia gini. Dalam hati saya, udah tidak usah diramal, tepat. Nah, waktu itu saya belum menikah. Waktu itu saya belum menikah. Saya ngomong sama dia gini, Nih, kamu tidak boleh percaya, tidak ada hubungan makan di bawah pintu berat jodoh. Percaya, nih, nanti kamu dapat jodoh yang terbaik. Ya harus memberi penghiburan toh. Terusan dia gini, Pak Das sudah menikah belum? Nggak usah jauh-jauh sama bapak aja gitu. Mau dia aku lari aku udah. Wah, ingat tanda-tanda apa? Kita nggak boleh mempercayai itu. Jelas ada lagi burung perenjak. Zaman dulu burung perenjak itu. Perenjak. Nah, nenek saya ngomong, Ton, ada apa? Mbah, ada apa, Mbah? Ada tamu agung datang. Langsung saya pikir, lebih baik burungnya ditangkap aja lah. Saya tangkap, merenjak terus setiap hari. Yang datang apa? Tukang ngamen. Ingat saudara, itu namanya tanda-tanda apa? Alam. Kita sebagai anak Tuhan, hamba Tuhan, jemaat Tuhan, tidak boleh mempercayai itu. Hidup dan mati kita, masa depan kita, itu di tangan Tuhan. Amin. Amin. Ada lagi. Jadi alam itu ada tandanya. Nah, yang keempat, tanda-tanda di dalam diri manusia. Kalau zaman dulu nenek saya ngomong gini, hati-hati ya sama perempuan kaki gajah, yaitu wajah keibuan, bodi kebapaan, yang kakinya gede itu tipe perempuan yang nginjek dan menguasai suami. Hati-hati itu, kakinya gede itu, nendang bola, hati-hati. Kenyataannya kaki yang kecil-kecil menguasai suami ya buahnya, betul? 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 Ada lagi, hati-hati, untu merongos. Gini, hati-hati, itu tipe adu domba. Tumbak cucuan ngadu sana ngadu sini. Buktinya yang gini adu domba ya banyak, betul? Betul? Sekarang yang gini mudah. Pasang gigi palsu, betul? Copot, betul?
Nah, ada lagi sampai orang tuh ganti tai lalat. Tai lalat yang di sini itu tipe setia, yang di sini tidak setia, netral lah. Itu tanda-tanda tubuh. Kita sebagai anak Tuhan, jemaat Tuhan, tidak boleh mempercaya itu. Jelas? Jelas? Itu ada namanya kudo. Jadi saudara, bulan November ini ekonomi langsung bergerak. Amin. Jadi Surabaya aman enggak untuk tahun depan masa transisi presiden? Aman. Karena aman kenapa? Duit entek. 4. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Nasihat-nasihat terakhir. Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Terima kasih atas pemberian jemaat. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku, selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya, yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu, menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Salam. Sampaikanlah salamku kepada tiap-tiap orang kudus dalam Kristus Yesus. Salam kepadamu dari saudara-saudara yang bersama-sama dengan aku. Salam kepadamu dari segala orang kudus, khususnya dari mereka yang di istana Kaisar. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai rohmu. Surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Kolose pasal 1. Salam dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Ucapan syukur dan doa. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus,
setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayanan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Pelayanan dan penderitaan Paulus. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan mengenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang ini dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasa-Nya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Kolose pasal 2. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah, sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu,
tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah, supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Di dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, dan menjadikan mereka tontonan umum dan kemenangannya atas mereka. Mana Sorgawi.